Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan belajar tentang objek destructuring. Jadi kita akan mengekstrak objek ke dalam beberapa variabel. Materi kali ini mirip dengan objek array ya, dan mirip dengan array yang sebelumnya kita sudah pelajari. Jadi kita akan memecah atribut dari objek ke dalam beberapa variabel. Untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya dan jalankan teks editor favorit teman-teman ya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial. Oke, kita akan cek dulu. Kita sudah sampai ke 92. Kita akan membuat direktori ini ya. Destructuring. Nih, destructuring. Jadi objek destructuring. Kita akan enter. Kita akan cd 93. Kita akan masuk ke folder 93. Saya akan clear screen. Kita akan buka neofilmnya. Oke. Kita akan buka sidebarnya. Oke, kita tekan A. Saya akan buat file index.html. Oke, saya tekan A lagi. Saya akan buat folder JS dan file script.js. Oke, seperti ini ya. Kita akan deklarasikan dulu basic tag HTML-nya. HTML seperti ini ya. Oke. Stylenya kita hapus. Kita tidak pakai dulu kali ini. Kita save. Saya tekan escape. Nah, kita akan buka lagi file JavaScript-nya. Sidebar-nya kita tutup. Oke. Jadi, objek destructuring adalah cara untuk memecah properti objek ke dalam variabel individual. Ini kalau misalkan teman-teman sudah paham mengenai destructuring untuk array, ini sangat mirip penggunaannya ya. Nah, kita coba membuat sebuah objek ya di JavaScript. Jadi, teman-teman harus ingat objek di JavaScript adalah JSON ya. Oke, kita akan buat sebuah variabel, misalkan saya akan membuat objek version, isinya adalah di sini ada first name. Nah, kita isi dengan pojok misalkan seperti ini ya. Kemudian ini last name. Nah, kita gunakan kode. Nah, kira-kira seperti ini objeknya. Kita memiliki objek person, isinya ada first name dan last name. Nah, cara konvensional, cara lama, kita untuk mengekstrak atribut objek, properti objek, kita bisa menggunakan langsung ya. Let, misalkan kita akan membuat first name sama dengan kita sebutkan objeknya person dot ini first name. Ini untuk mengambil first name. Let last name. Nah, ini kita bisa ambil dari person dot last name. Nah, ini cara lama seperti ini. Kita bisa cetak console dot log, misalkan saya mau ambil first name, last name. Seperti ini ya. Kita save. Nah, kita sekarang coba jalankan. Saya akan menekan Ctrl L untuk menjalankan live servernya. Kita akan klik kanan, inspect console. Lihat, ini sudah muncul ya, hasilnya adalah pojok kode. Oke. Nah, ini cara lama. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan cara yang mirip dengan array ya. Nah, kita bisa menggunakan objek. Kalau di array kita gunakan objek array lagi. Kalau ini kita gunakan objek lagi. Ini kita remark dulu ya supaya tidak error. Kita masih menggunakan objek yang sama untuk contoh ya. Nah, sekarang kita akan coba di sini. Let. Nah, kita akan buat first name titik 2 app name koma last name titik 2 l name. Nah, ini akan kita ambil dari person. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita bisa melakukan pengambilan datanya. Tinggal kita cetak lagi. Console.log, kita bisa menggunakan app name, l name seperti ini. Ini kalau misalkan kita memiliki
nama variabel yang berbeda dengan nama atribut dari objek, nama properti dari objeknya. Kita harus mendefinisikan seperti ini. Tapi kalau misalkan kita memiliki nama properti dengan nama variabel sama, kita bisa langsung. Caranya, kita akan remark dulu yang ini ya. Ini kita remark. Nah, caranya kita bisa langsung. Ini kita tinggal let. Nah, kita gunakan kurung kurawal ya. Jadi bedanya dengan array, kalau array kemarin kan kita gunakan kurung siku ya. Ini kita gunakan kurung kurawal. First name. Nah, kemudian di sini last name. Ini harus sama ya. Penulisan ini dengan yang di sini ini harus sama. Ini baru kita bisa ambil dari person seperti ini. Nah, sekarang kita bisa cetak lagi console.log first name, last name. Ini kalau kita save hasilnya sama ya. Nah, gitu. Jadi kita bisa membuat variabel dengan lebih cepat dengan cara destructuring seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita membuat variabel dari objek yang lurus-lurus aja ya, jumlahnya sama, tidak ada yang kosong, tidak ada yang nol, ini tidak ada masalah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita memiliki objek variabel dari objek yang kita tidak tahu nih ternyata isinya kosong. Nah, kalau misalkan kita definisikan, maka ini akan undefined. Misalkan kita gini ya, ini kita remark lagi supaya nanti lebih kelihatan ya. Nah, misalkan di sini saya mau membuat variabel lagi. Di sini let kita buat first name, kemudian last kita malah last name harusnya ini. Last name, kita gunakan last name. Nah, misalkan di sini saya membuat variabel age, kalau enggak middle name ya. Middle name. Nah, kemudian ini kita ambil dari person. Nah, ini kita save. Nah, ini kalau misalkan middle name-nya kita cetak console.log middle name. Nih, kita save, maka hasilnya adalah undefined ya. Karena memang di sini tidak ada middle name. Nah, bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi error? Maka bukan error sih, jadi tidak terdefinisi. Maka kita bisa gunakan default. Defaultnya bisa kita sesuaikan. Ini mau kosong misalkan seperti ini. Kita tinggal save, maka sini hasilnya empty string seperti ini. Ataupun misalkan kita kasih pesan kosong. Kosong seperti ini juga bisa. Maka dia akan mengembalikan kosong. Nah, seperti ini ya. Nah, itu kalau misalkan kita hanya satu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita memiliki lebih dari satu? Misalkan di sini kita ada edge satu lagi ya. Nah, misalkan edge ini kita definisikan di sini 28, 29 ya, seperti ini. Nah, di sini kita definisikan juga edge. Tapi di sini sudah kita buatkan default parameternya 18, misalkan seperti ini ya. Dan kita cetak console.log edge. Nah, ini sebelum saya save ya. Ini mana yang akan muncul? Yang ini atau yang ini? Tentu saja yang akan muncul adalah yang 29 karena edge yang di sini ini adalah sebagai default. Kalau misalkan tidak ada, dia baru akan mengambil yang sini. Jadi kalau ini kita save, ya hasilnya adalah 29. Kalau yang ini karena middle name tidak ada, maka dia akan mengambil yang tulisan kosong seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita memiliki properti yang tidak ada atau undefined dan kita memiliki sebuah variabel supaya tidak undefined, maka kita buatkan default value-nya dengan cara seperti ini. Kalau misalkan kita definisikan default value dan ternyata propertinya ada, maka dia akan mengambil
propertinya dan default value-nya tidak akan diambil. Nah, itu kalau misalkan kita memiliki objek yang tidak lengkap. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita return objeknya adalah null? Kan bisa saja gagal ataupun datanya null. Nah, ini kalau misalkan kita tidak antisipasi maka akan error. Misalkan saya memiliki sebuah function ya, get person. Nah, ini kita akan returnkan ini null. Nah, seperti ini. Dan kita akan coba di sini destruktur ya. Kita akan kita akan buat sebuah objek first name 2 misalkan ya. Kemudian last name 2. Ini kita akan ambil dari get person. Nah, seperti ini. Kalau kita save, dia akan error. Tuh. Kenapa? Karena get person ini isinya null. Nah, bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi error? Maka kita bisa menambahkan atau di sini dengan simbol atau. Nah, kalau misalkan di video sebelumnya untuk array kita gunakan simbol array kosong ya, seperti ini. Nah, karena ini objek, simbolnya adalah kurung kurawal. Jadi kita gunakan objek kosong seperti ini. Kita save, maka sekarang tidak error ya. Nah, jadi kita bisa ambil. Nah, kalau misalkan kita sudah definisikan seperti ini dan kita mau cetak, maka kalau misalnya kita cetak jadinya undefinite. Console.log first name 2, kemudian last name 2. Kalau kita save, ini hasilnya undefinite semua ya. Supaya ini tidak terjadi, maka kita di sini buatkan defaultnya. Misalkan none seperti ini ya. Ini juga kita misalkan none. Kita save, maka hasilnya adalah none seperti ini, tidak kosong seperti tadi ya. Oke, itu kalau misalkan kita mengatasi tipe data yang kosong, yang null. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita memiliki objek bersarang? Nah, bisa saja kan ada objek di dalam objek. Kita coba dengan membuat sebuah objek baru. Kita akan membuat let employee 3 misalkan ya. Employee 3 kita akan isi dengan objek ID. Oke, ID ini akan saya isi dengan 001 misalkan ya. Kemudian di sini name. Nah, name ini akan kita isi dengan objek lagi. Ini kita isi dengan first name 3. Name 3 kita akan isi dengan pojok misalkan ya. Kemudian last name 3. Ini supaya tidak error saja ya, kita buat 3. Oke. Seperti ini ya. Jadi kita memiliki objek bersarang. Objek ID memiliki ID dan name. Di dalamnya name ini ada first name dan last name. Nah, bagaimana caranya untuk destrukturingnya? Nah, caranya hampir mirip dengan yang array juga ya. Kita tinggal definisikan let. Nah, yang mau kita ekstrak adalah, yang mau kita destruktur adalah name. Nah, name ini kita ambil dari sini ya. Name itu isinya kita buat lagi kurung kurawal. Di sini harus sama. First name 3 harus sama dengan nama atributnya ya. Koma last name 3 juga sama ya. Kemudian di sini kita tambahkan koma, mau kita ambil lagi ini yang name yang ini ya. Jadi nanti kita bisa ambil keduanya. Ini kita ambil dari employee 3. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung mencetaknya. Nah, caranya kita bisa tinggal konsol mana tadi, console.log first name 3, last name 3. Kita save hasilnya pojok kode ya. Ini juga kita bisa cetak lagi yang name-nya, console.log name. Nah, name yang ini ya. Ini bisa kita save. Hasilnya adalah objek.
Nah, karena nim tadi ini isinya adalah objek ya. Jadi ketika kita simpan ke dalam variabel, maka dia juga berisi objek. Oke, ini ketika kita mendefinisikan yang bersarang. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin destructuring untuk argumen fungsi. Jadi misalkan kita ingin memiliki argumen fungsi dengan hasil destructuring. Nah, misalkan kita coba buat sebuah, pertama kita buat dulu yang tanpa destructuring ya. Nah, misalkan ini saya enter dulu. Nah, saya buat sebuah display. Let display ini sebuah objek display. Ini isinya adalah sebuah fungsi yang parameternya adalah objek person. Nah, ini isinya adalah fungsi dengan panah seperti ini. Kita akan cetak aja console.log. Nah, kita bisa dengan menggunakan backtick dolar kurung kurawal, misalkan kita ambil person dot first name. Kita ambil yang objek yang pertama kali di awal tuh ya. Oke, kita gunakan lagi dolar kurung person dot last name. Kita gunakan yang ini. Ini kalau kita save, nah kita tinggal panggil di sini display. Nah, kita tinggal masukkan objeknya person seperti ini. Kita tinggal save, maka muncul ya pojok kode. Ini cara biasa, kita tidak menggunakan destructuring, kita menggunakan cara lama di sininya. Nah, kita bisa menggunakan destructuring untuk parameternya. Nah, caranya kita akan gunakan yang sama ya, let display. Nah, display ini kita akan ambil ini untuk parameternya, kita gunakan destructuring object. Ini kita gunakan first name, kemudian last name seperti ini. Nah, ini kita buat sebuah fungsi yang sama dengan yang tadi ya. Nah, kita akan cetak console.log. Nah, kita gunakan backtick dolar kurung kurawal, kita langsung di sini first name. Oke, kita langsung lagi di sini dolar kurung kurawal last name. Nah, ini kenapa error? Karena kita display sudah ada ya, kita gunakan display 2 saja supaya tidak error ya. Oke, ini kita save. Nah, sekarang kita bisa melakukan pemanggilan. Caranya kita langsung di sini ya, display 2. Nah, kita tinggal masukkan di sini person. Nah, jadi ketika dia masuk sebagai parameter, dia akan langsung destructuring. Tuh, kita sama ya, kita mendapatkan datanya yang sama. Yang ini cara lama, kita ekstraknya manual satu-satu. Yang ini kita langsung di dalam parameternya, di ekstraknya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk objek destructuring ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.